Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burung nuri terbang berkawan, terbangnya hinggap di atas ranting. Perkenalkan, saya bernama Irwan, putra asli Pulau Pemping. Alhamdulillah, pada hari ini saya dipercaya oleh Museum Raja Ali Haji untuk menjelaskan berbagi informasi tentang tanjak. Sebelum kita mengenal tanjak, di alam Melayu, ikatan kepala itu secara umum disebut dengan destar. Dari destar inilah terbagi beberapa jenis ikatan kepala di alam Melayu. Yang pertama itu tengkolok, yang kedua tanjak, yang ketiga songkok, yang keempat getam, yang kelima semutar. Jadi dari ikatan kepala di alam Melayu barulah terbagi tadi beberapa jenis, yakni tanjak. Di dalam kitab Salatus Salatain dijelaskan oleh Laksmana Hang Tuah. Ada 3 hal yang dipegang oleh orang Melayu. Yang pertama alif, yang kedua ba, yang ketiga ta. Alif simboliknya adalah Al-Quran, berkaitan dengan agama, yakni agama Islam. Yang kedua adalah ba. Ba ini berkaitan, simboliknya adalah keris, melambangkan bangsa, yakni bangsa kita, bangsa Melayu. Yang ketiga ta, tanjak. Tanjak itu melambangkan tanah air, yaitu tanah yang dipijak. Tadi tanjak itu bermakna tanah yang dipijak. Jadi ketika orang tersebut memakai tanjak, dia mengakui tanah yang dipijaknya adalah tanah Melayu. Jadi banyak macam jenis tanjak. Kita akan bahas yaitu tentang tanjak warisan. Jadi tanjak warisan, tanjak yang diwarisi. Tanjak yang diwarisi oleh orang-orang tua kita dulu. Jadi tanjak warisan berarti tanjak yang dipelajari secara turun-temurun, tak asal dalam membuatnya. Dia ada syarat dan ketentuan dalam proses pembuatan tanjak warisan. Jadi tanjak fungsinya yaitu yang pertama taraf kuasa, terus simbolik kerajaan, terus sebagai penghalang peluh di kepala yang turun ke muka. Fungsinya sebagai merapikan rambut. Merapikan rambut untuk kegiatan ritual, untuk kegiatan adat istiadat, untuk kegiatan adat. Jadi fungsi tanjak banyak. Jadi kita ketika memakai tanjak, kita tahu fungsi tanjak itu apa. Yang pertama, fungsi dia tadi taraf kuasa. Berarti ketika orang tersebut memakai tanjak, dia tahu posisi dia apa gitu. Contohnya panglima laskar dengan pangkat tertinggi. Jadi jenis tanjaknya ada. Jenis-jenis tanjak yang banyak dipakai di Kepulauan Riau, Batam khususnya, adalah tanjak dengan simpul ketupat palas. Simpul ketupat palas. Jadi ketika orang tersebut memakai tanjak, dia bisa tahu bahawa orang tersebut berasal dari negeri mana. Dilihat dari apa? Dilihat dari simpul yang dipakainya. Kalau jenis simpul ketupat palas, berarti tanjak tersebut adalah tanjak warisan. Tanjak yang dipelajari secara turun-temurun. Kalau dia tidak ada jenis simpul ketupat palas, berarti dia jenis tanjak kreasi atau karangan baru. Jadi kalau tanjak warisan, berarti dia ada ciri khas. Kenapa ciri khasnya simpul ketupat palas? Karena dia menunjukkan tempat si pemakai. Jadi ketika orang tersebut memakai tanjak, ketika orang melihat, dia tahu orang tersebut berasal dari negeri mana. Jadi simpul ketupat palas ini banyak dipakai di daerah kita, daerah Kepulauan Riau. Adab memakai tanjak. Ada 3 adab memakai tanjak dalam kita sehari-hari. Yang pertama, adab memakai tanjak ketika menghadiri suatu majlis.
Ketika menghadiri suatu majlis, tanjak yang kita pakai yang pertama simpulnya di sebelah kanan. Simpul sebelah kanan berarti kita menghadiri suatu majlis adat, majlis pernikahan, majlis penganugerahan. Jadi ketika kita menghadiri suatu majlis, posisi sebelah kanan. Ketika kita mau pergi berperang, bertempur, posisi tanjak dengan simpul di belakang. Jadi ketika orang tersebut memakai tanjak dengan simpul di belakang, dia keluar dari rumah, orang akan melihat, oh, berarti ini dia pergi siap tempur, siap berperang zaman dulu. Jadi dia tahu dengan posisi orang tersebut memakai tanjak. Simpul yang ketiga, simpul menghadap ke depan. Simpul menghadap ke depan ini dipakai oleh sang pelipur, penghibur. Jadi tanjak dengan simpul menghadap ke depan tidak boleh dipakai untuk menghadiri suatu majlis. Dia tak beradab. Kecuali yang pakai itu seorang penghibur. Penghibur pelawak kalau kita sekarang ini. Jadi itu jenis-jenis tanjak. Jadi setiap tanjak mempunyai banyak jenis watak ada pada tanjak. Demikian informasi tentang tanjak warisan Melayu yang berada di Museum Raja Ali Haji Kota Batam. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.